mampir begitu bersahaja. Mohon maaf karena perjalanan jauh, sampai sisir pun nggak sempat saya bawa, sehingga rambut saya lihat di kasam di kota sedikit agak acak ya. Saya minta maaf dulu. Sederhana yang telah kami tulis, lalu saya yakin dan percaya telah pernah Bapak Ibu baca, walaupun tidak secara maksimal. Yang paling penting adalah kita diskusikan hari ini secara biologis adalah bagaimana format yang perlu kita pahami. Apa itu pembelajaran tematik? Tematik merupakan satu hal yang wajib dilakukan untuk pembelajaran di sekolah dasar untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Baik, kalau kita lihat di sini pendekatan tematik atau tematik approach, pendekatan tematik merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengadakan hubungan yang erat dan serasi antara berbagai aspek yang mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tematik sering disebut pendekatan terpadu atau disebut dengan integratif, pendekatan terpadu. Kemudian disiplin ilmu bisa dipahami atau disebut dengan terpadu. Terpadu artinya bukan mereka berkumpul berbagai mata pelajaran atau bidang studi, tapi berkumpul yang saling terkait indikator yang satu dengan indikator yang lain. Jelas? Dibahas Pak Lahmi jelas? Jelasnya? Alhamdulillah. Baik. Atau bahasa lain disebut dengan integrated study atau studi integrated, studi terpadu. Kemudian perlunya pendekatan tematik pada pembelajaran yang mempunyai korelasi tinggi ialah kenyataan bahwa dunia nyata itu menunjukkan adanya keterpaduan dan bahwa peserta didik ternyata lebih baik belajar yang menghubung-hubungkan berbagai fakta yang ada. Bahwa pengetahuan itu sebenarnya tidaklah dikotomi, tidaklah dibedakan antara apa yang kita sebut dengan IPA, apa yang kita sebut dengan IPS, maupun pelajaran-pelajaran yang lain secara substansial, bahwa mereka itu adalah saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi tidaklah dikotomi dipisah sedemikian rupa. Tapi jelaslah bahwa antara satu bidang studi dengan bidang studi lain mempunyai korelasi hubungan yang signifikan, artinya saling terkait satu dengan yang lain. Itu yang paling penting dipahami. Tetapi yang menarik kita hari ini adalah karena ketidaktahuan kita selama ini mengajar kepada anak-anak peserta didik di kelas 1, 2, dan 3 senantiasa kita lakukan secara terpisah-pisah. Kalau dulu langsung matematik, langsung PPKN, langsung seni dan olahraga, langsung dengan bahasa Indonesia. Usia anak-anak 8 tahun barangkali 7 sampai dengan 8 tahun di kelas 1, 2, dan 3, anak-anak belum bisa menerima pengetahuan jika Pak Guru dan Bu Gurunya memberikan pengetahuan secara terpisah-pisah. Usia yang semacam itu dalam kajian psikologi, ya dalam kajian ilmu kejiwaan, anak-anak belum mampu membedakan secara khusus, apalagi kalau dipisahkan. Paham maksud saya? Bahkan pemisahan yang demikian justru menjadi sangat tidak menarik, alias sangat membosankan. Apalagi kalau sosok guru yang tampil hari itu adalah guru yang sangat menakutkan. Misalnya kalau beliau mengajar matematik, punya pengalaman dengan abangnya, sering beliau mencubit abangnya, lalu adiknya lapor ke rumah. Kamu, dek sudah dapat prosesnya? Dapat, Pak. Siapa ibunya? Ibu Hendron, Pak.